Sebenarnya sarang sami dimanapun berada. Jadi sekarang kami coba menghadirkan bumbu tradisional Bali yang sudah sangat terkenal, yang kita kenal dengan bumbu rajang atau basa genep atau juga disebut dengan basa gede. Jadi di sini saya bersama partner saya mencoba menghadirkan video bagaimana membuat bumbu rajang basa gede atau basa genep ini, yang akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu dengan berbagai macam jenis bumbu yang dijadikan satu sehingga menjadi base yang digunakan sebagai bumbu berbagai macam masakan di Bali. Jadi bawang, kuah, sayur dan lain sebagainya yang nanti juga akan kita tampilkan di video-video berikutnya. Kita akan mulai dari pembuatan base dasar, yaitu base genep, base gede atau base rajang. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat base rajang atau base gede atau base genep ini berbagai, kalau di Bali namanya bebungkilan, seperti isen atau lengkuas, kunyit, jahe kalau bahasa Indonesianya, kencur, kayak kalau di Bali dibilang cekup. Seperti biasa, bawang putih, bawang merah. Bawang putih ini kalau di Bali kesune, kalau bawang masih bawang, cabai. Nanti tingkat kepedasannya itu tergantung selera. Kalau misalkan suka pedas, kita banyakin cabenya. Terasi, garam. Di sini ada beberapa serai, pala. Kalau di Bali dibilang jebu garung. Ini ada ketumbar, merica hitam, merica putih, dan sedikit kemiri. Untuk tambahan ini kalau ada, kalau tidak nggak apa-apa. Ini semuanya untuk pendukung aroma nanti dia, pewangian. Ini ada daun yang di Bali biasa dibilang simukan. Dan ini ginten. Dan ini daunan legend. Ini namanya tengulung. Ini aromanya luar biasa. Dan minyak goreng untuk proses akhirnya, menggoreng dan membedelnya kalau bahasa Balinya. Ya, kita akan mulai proses dari perajangan bebungkilan di awal. Awal pertama-tama kita rajang dulu, cincang dulu ini ya, lengkuas dan semua bahan bebungkilan di awal. Selanjutnya jahe atau cai. Kunyit, selanjutnya kita cincang kunyit. Inilah proses pembuatan bumbu rajang. Ini kencur, kalau di Bali dibilang cekup. Biasanya kalau kita masak daging babi, dia dominan. Yang terlebih dahulu bebungkilan sampai agak halus atau sesuai selera juga. Karena beberapa orang di Bali seperti daerah saya sendiri lebih suka kalau bumbu rajang yang agak kasar. Kalau pengen yang lebih halus, cepat,
kita bisa pakai chopper atau blender. Ya, setelah terasa agak sedikit halus, proses selanjutnya kita tambahkan bawang putih atau kesuna. Bawang putih atau kesuna ini kira-kira setengah dari semua bubuk yang sudah dirajang. Ini udah setengah dari bebukilan ini, kita lanjutkan bawang, kita cincang bawang. Entah itu karena apa, yang jelas proses saya belajar atau tidak melihat inilah urutannya merajang basa gede. Dari bebukilan isian dulu, setelah itu bukilan yang lainnya dilanjutkan dengan bawang putih atau sunai ini, baru bawang. Untuk beberapa banyaknya bawang yang digunakan itu tergantung bebungkilan itu kesuna itu berapa. Kalau kesunanya segini ya setengahnya kesuna atau bawang putih bawang itu tersebut. Sekarang kita tambahkan cabai tabil. Sekali lagi, kalau cabai atau cabai ini tergantung selera ya, karena ada yang hobi suka atau suka makan makanan pedas ya, kita perbanyak cabainya. Kalau bisa dalam proses pembuatan basa gede itu cabainya jangan hanya merah tok atau hijau tok, usahakan campur karena akan mempengaruhi rasa jika cabai itu hanya satu warna. Inilah yang disebut dengan basa rajang, karena semua bahan dari mulai bukilan yang terdiri dari lengkuas, jahe, kunyit atau sama kencur itu tadi, semua diolah dengan cara dirajang atau dicincang. Selanjutnya kita tambahkan serai beberapa batang untuk menambah cita rasa juga aroma. Sama prosesnya kita cincang juga. Kita tambahkan pala atau jebu garum dan semua bahan bumbu seperti ketumbar, merica atau dan kemiri. Kalau bisa dihaluskan terlebih dahulu, mungkin diulek atau di blender juga bisa. Tapi karena saat ini tidak ada blender, saya cincang saja. Pala ini atau jebu garum ini fungsinya dia untuk aroma. Di samping itu juga menghangatkan. Ya, cukup kita pergunakan hanya setengah. Kemiri juga kita cincang. Sudah kecium aroma wanginya buah pala ini. Kita geprek saja.
Selanjutnya kita tambahkan beberapa lembar daun kesimukan, kalau di Bali dibilang, entah di daerah lain itu namanya apa, saya juga kurang paham. Dan ini daun jinten dan beberapa lembar daun tengulun. Sekali lagi, ini tidak harus ya, karena mungkin di tempat lain agak susah carinya. Ini hanya bumbu tambahan, bahan pelengkap untuk aroma, juga penambah cita rasa. Kalau tidak ada, kita bisa pergunakan daun salam. Tentunya di tempat lain itu agak mudah mencari daun salam itu. Kita campurkan dan kita rajang beberapa saat. Sudah tercium bau aroma dari basa gede ini. Selanjutnya kita tambahkan terasi secukupnya saja, kira-kira 1/4 potong. Ini juga tergantung selera ya. Kadang di beberapa tempat ini terasi dia adalah penikmat, walau aromanya kurang sedap, tapi bisa membuat masakan Anda jadi nikmat. Untuk selanjutnya, setelah proses rajang ini selesai, kita ambil dulu terasi, atau di Bali dibilang sero, kira-kira 2 sendok garam, 2 sendok teh garam. Proses selanjutnya ini kita, kalau di Bali dibilang dibedel. Kita bedel dulu terasi dengan garamnya sampai semua tercampur dan jadi sedikit halus. Selanjutnya kita masukkan hasil yang rajangan tadi, sedikit demi sedikit kita aduk. Kalau di Bali namanya bedel, bejek atau bedel, sampai semua tercampur, rata antara terasi dan garam, biar keluar airnya sedikit. Aromanya sudah mulai tercium, aroma khas bumbu rajang atau bumbu gede, basa gede atau basa genep. Setelah hasilnya seperti ini, kita tambahkan kira-kira 4 sendok makan minyak goreng. Kalau bisa pakai remis tandusan ya, itu akan menambah cita rasa. Ya, niki dia hasilnya, proses akhir dari bumbu rajang. Dari mulai metek-tekan, merajang bungkilan, bahan semuanya, sampai proses pemodelan, inilah dia hasil akhirnya. Selanjutnya kita bisa kita bisa goreng, atau kalau di Bali kalau misalkan kita untuk pakai bumbu lawar, kita campur air dulu, kasih air dulu, biarkan dia semua bumbu ini menjadi layu, berubah warna. Terakhir kita tambahkan minyak. Tapi kalau kegunaannya nanti kita pakai ini, kalau misalkan kita langsung pakai mau bikin kuah seperti jukut ares, sayur ares, kita langsung bisa pergunakan. Selanjutnya kita proses penggorengan. Kita panaskan penggorengan dulu, tambahkan minyak untuk menggoreng secukupnya. Setelah minyak ini panas, kita masukkan bumbu rajang tadi. Kita masukkan bumbu rajang, kita goreng. Dengan
menggunakan api sedang. Setelah tekstur dari bumbu ini kita goreng atau proses ini kita lakukan dulu kurang lebih 2 menit. Kalau kita sudah lihat bumbu ini terlihat layu, kita bisa tambahkan sedikit air untuk proses pematangan bumbu itu. Karena proses penggorengan masak bumbu rajang ini agak memakan waktu agak lama untuk membuat dia menjadi semua komponen, semua bahan itu tercampur rata, itu butuh proses yang agak lama. Aromanya sudah mulai membuat tetangga pada lapar. Bumbu ini juga kita bisa gunakan untuk membuat kuah balung. Jadi proses menggoreng atau perebusan atau ngeledekang base ini, bumbu ini kurang lebih kira-kira 15 menit sampai kadar airnya berkurang dan minyak yang tadi kita pakai medel dan menggoreng tadi itu keluar. Seperti ini dia teksturnya. Ya, sudah matang. Ini dia tampilan bumbu rajang khas Bali yang baru saja kita proses. Ya, semeton, jadi inilah bumbu rajang yang baru aja kita angkat dari tempat menggoreng ya, istilah Balinya. Ini hasil akhir dari bumbu rajang yang baunya luar biasa ya, membuat saya jadi lapar sekarang ini. Jadi kita bikin balung kikil ya. Iya. Jadi kita akan lanjutkan dengan balung kikil ya, atau bikin lawar blimbing lah. Peserta lawar blimbing. Dan pada dasarnya bumbu ini bisa digunakan untuk bumbu apapun masakan Anda, bisa Anda gunakan membuat berbagai macam masakan. Yang saya sendiri sering menggunakan bumbu ini untuk memasak. Jadi itu dia base rajang, base gede atau base genap yang bisa saya hadirkan sebagai bumbu dasar dari berbagai masakan di Bali, dan dengan harapan bermanfaat bagi semeton masyarakat Sarangsami, dan mohon dukungannya dengan subscribe di channel kami sehingga channel kami bisa lebih berkembang dan kami akan hadirkan masakan ataupun acara-acara yang lain di channel kami. Terima kasih. Setelah Anda menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.